datang di kelompoknya. Kami akan menjelaskan tentang model komunikasi menurut Shannon and Weaver 1964. Anggota kelompoknya terdiri dari Jihad Muhammad, Maximilian, Nailah, Muhammad Gufron, dan Rahmalia Andari. Model komunikasi menurut Shannon and Weaver 1964. Tujuannya dibuat video ini, saya dan teman-teman mengharapkan penonton dapat memahami tentang model komunikasi Shannon and Weaver. Kami akan membahas tentang komunikasi menurut Shannon and Weaver 1964, model komunikasi menurut Shannon and Weaver, dan contoh penerapannya. Definisi Shannon and Weaver. Komunikasi merupakan proses pemindahan makna dari sumber pesan kepada penerima pesan. Berikut adalah contoh gambar dari model komunikasi Shannon and Weaver, mulai dari information search sampai destination. Information search yang berupa pengirim pesan bisa berupa manusia, dokumen, buku, koran, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada transmitter, pemancaran yang mengubah pesan menjadi sinyal. Contohnya seperti ponsel. Jika ponsel, berarti pesan diubah menjadi sinyal ponsel. Untuk menyampaikan pesan, media dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama media elektronik berupa handphone, laptop, dan media elektronik lainnya. Yang kedua itu ada media non-elektronik seperti surat kabar, majalah, dan koran. Yang ketiga itu ada media massa seperti radio dan TV. Noise atau gangguan. Dalam praktiknya, proses menyampaikan pesan ini juga tidak terlepas dari adanya gangguan atau noise yang timbul dari suatu sumber gangguan. Gangguan tersebut itu bisa seperti berupa gangguan fisik seperti gaduh, suara bising, dan lain-lain. Receiver atau penerima. Penerima mengkonfirmasi gelombang pada pesan yang mudah dipahami untuk penerima, yakni mekanisme pendengaran melakukan operasi yang sebaliknya yang dilakukan transmitter dengan merekonstruksi pesan dari sinyal. Destination atau tujuan. Destination ini adalah otak manusia yang menerima pesan yang berisi bermacam-macam hal. Ingatan atau pemikiran mengenai kemungkinan dari arti pesan. Penerima pesan telah menerima sinyal mungkin melalui pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya. Kemudian sinyal itu diuraikan dan diinterpretasikan dalam otak. Selama memberikan pesan dari pengirim, penerima akan melakukan feedback sebuah umpan balik dari komunikan kepada komunikator. Lalu dalam contoh penerapannya, seperti saya mengirimkan pesan kepada Tio menggunakan handphone, berarti transmitternya adalah sinyal handphone dan pengirim informasinya adalah saya. Contohnya seperti cuplikan video screen record chat berikut. Dengan begitu, ada kemungkinan noise yang muncul seperti sinyal hilang, salah kirim pesan, kesalahan tulisan atau typo, dan lain-lain. Lalu Tio akan menerima pesan dari saya dan membacanya. Itu disebut destination, sehingga Tio akan membalas pesan tersebut. Nah, dan itu merupakan feedback. Namun, ada juga kelebihan dan kekurangan model komunikasi ini. Contohnya sebagai berikut. Kelebihan yang pertama itu menitik beratkan perhatiannya langsung kepada saluran yang menghubungkan pengirim
atau sender dan penerima atau receiver, atau dengan kata lain komunikator dan komunikan. Digunakan dalam konteks-konteks komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Yang ketiga itu menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Yang keempat memiliki konsep penting yang tidak dimiliki oleh model komunikasi lain, yaitu noise atau yang bisa disebut gangguan, yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Oke, kekurangan ada dua. Tulisan-tulisan Wever sangat sulit dipahami, misalnya formula yang dikemukakannya. Komunikasinya bersifat satu arah, dan tidak memiliki konsep feedback. Model ini bersifat gambaran yang parsial mengenai proses komunikasi. Shannon dan Weaver juga mengidentifikasi 3 level masalah atau disebut noise dalam studi komunikasi. 3 hal tersebut adalah level A atau masalah teknis. Bagaimana simbol-simbol komunikasi dapat ditransmisikan secara akurat. Level B atau masalah semantik. Bagaimana simbol-simbol yang ditransmisikan secara persis menyampaikan makna yang diharapkan. Level C, masalah keefektifan. Bagaimana makna yang diterima secara efektif mempengaruhi tingkah laku dan cara yang diharapkan. Oke, terima kasih.